Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang silsilah keturunan Syekh Siti Jenar, dan siapa yang sebenarnya sosok Syekh Siti Jenar tersebut. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Berdasarkan para pakar sejarah yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer. Bagaimana bisa seseorang membunuh manusia tanpa hak, padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Bahkan tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Rasulullah akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Berdasarkan para pakar sejarah, mereka mengatakan, itu penghancuran sejarah. Ini adalah ulah penjajah Belanda, untuk memecah belah umat Islam, untuk memecah belah antara ulama, syariat dengan ulama, hakikat. Beberapa penulis telah menulis bahwa, kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo, dan mayatnya berubah menjadi anjing, ini suatu penghinaan yang sangat keji kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah, sungguh amat keji dan biadab, seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing, dan meninggal jadi anjing, dan dibunuh oleh Wali Songo. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih, dalam teori antropologi, atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia pula. Maka kami ingin meluruskan sejarah ini berdasarkan riwayat para habaib, para ulama, para kiai yang terpercaya kewaraannya, yang bahwa, mereka berkata, Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud. Dan para santri-santrinya pun baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Alhasil, bila ada seseorang yang selama ini telah berkata sedemikian kepada Syekh Siti Jenar, coba kita perhatikan silsilah keturunan dari Syekh Siti Jenar, pasti kalian akan menyesal. Inilah silsilah keturunan Syekh Siti Jenar sebagai berikut. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, beliau mendapat gelar Syekh Siti Jenar, atau Syekh Lemah Abang, atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang sayyid, atau habib keturunan dari Rasulullah. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar Sayyid Hasan Ali bin Sayyid Solih bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Asmat Khan bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat, bin Sayyid Ali Khali Kasam, bin Sayyid Alwi Sohib Baiti Jubair, bin Sayyid Muhammad Maula Asyaumah, bin Sayyid Alwi Al-Mubtakir, bin Sayyid Ubaidillah, bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir, bin Sayyid Isa An-Nakib, bin Sayyid Muhammad An-Nakib, bin Sayyid Ali Al-Uraidi, bin Imam Jafar Asy-Syadik, bin Imam Muhammad Al-Bakir, bin Imam Ali Zainal Abidin, bin Imam Husain Asyahid, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra, binti Nabi Muhammad Rasulullah,
Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya, yaitu Sayyid Sholih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar sejak kecil telah berhasil menghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka ayahnya, yaitu Sayyid Sholih, diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Sholih, ayah Siti Jenar sendiri kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Sholih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon Sayyid Sholih menemui sepupunya, yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Utsman bin Affan. Sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu Marifatullah kepada Syekh Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu mursyid Al-Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu yang pertama Maulana Malik Ibrahim, sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah, dari sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. Yang kedua Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi, dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab, untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. Yang ketiga Sayyid Kahfi, dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan, untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. Yang keempat Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Jafar Al-Bilali, dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib, untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Sedangkan kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar di masa muda kepada Sayyid Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Kusyairiyah karya Imam Al-Kusyairi, Tafsir Marifatullah karya Rusbihan Bakli, Kitab At-Tawasin karya Al-Halaj, Kitab At-Tajali karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Maki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun. Dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdul Rauf Sinkili, dan banyak lagi yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatunya. Inilah sekilas tentang silsilah keturunan Syekh Siti Jenar, yang selama ini banyak orang yang tidak mengetahui siapa sosoknya. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share.
Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.